Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazmi. NIM saya 23040101036. Berasal dari Politeknik Ilmu Bisnis Indonesia. Program studi pengelolaan kompetisi dan acara. Saya di sini akan memaparkan materi saya, laporan bisnis data produksi dan penjualan produk pupuk atau non pupuk Indonesia. Sebelumnya kita flashback ke belakang dulu. Kalian tahukah apa pupuk itu berfungsi sebagai apa? Pada umumnya, pupuk itu berfungsi sebagai sumber hara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Pupuk dapat diaplikasikan pada media tanam untuk meningkatkan kadar nutrisi dan kesuburan. Dalam hal ini, kegiatan pertanian terus-menerus akan menghabiskan unsur hara tanah. Jadi, tahukah kalian tujuan dari pemupukan itu untuk apa? Selebihnya, tujuan dilakukan untuk pemupukan antara lain untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberikan nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman. Selain itu, proses pemupukan sangat berperan untuk memastikan keberhasilan produksi tanaman tersebut. Jadi kita langsung saja untuk membahas pokok intinya itu tentang kinerja volume perdagangan pupuk di Indonesia. Di tahun 2020, pupuk non PSO mengalami sedikit penurunan dapat disebabkan karena adanya keterlambatan ekspor pada jenis pupuk. Kenapa bisa keterlambatan ekspor? Karena harga yang lebih mahal dari pupuk yang bersubsidi. Hal ini dapat membuat petani merasa berat untuk menggunakan pupuk non PSO. Dikarenakan jika petani menggunakan pupuk non PSO, petani akan rugi. Berikut adalah kinerja volume perdagangannya di tahun 2018. Pupuk PSO mencapai 183, pupuk non PSO 36.000 sekian, produk lainnya 63.000, dan 2017 tidak beda jauh dengan pupuk PSO yang ada di 2016. Beda kuantiti aja. Dan pupuk non PSO nya itu agak lebih tinggi, mencapai 50.295, dan produk lainnya itu sedikit menurun, 37.254. Di 2018 kita lihat di sini pupuk PSO agak sedikit penaikan, 185 sekian, dan pupuk non PSO nya naik juga 120, produk lainnya 119 sebelumnya. 2019 kita lihat di sini pupuk PSO nya 148 dan pupuk non PSO nya 162, produk lainnya 72. Dan kita bisa melihat di 2019 ini produk lainnya lebih menurun di tahun-tahun sebelumnya. Dan di 2020 ini pupuk PSO nya 166 dan pupuk non PSO nya 120, dan produk lainnya 67.196. Kita lihat selisih 5 tahun kebelakangan ini dari 2020, kita tentu saja bisa kita deskripsikan peningkatan tahun 2020 disebabkan karena adanya peningkatan ekspor yang dilakukan dari tahun sebelumnya atau 2019, dan peningkatan yang disebabkan oleh kinerja produksi yang baik dan bagus. Dengan meningkatkan pupuk PSO di tahun 2020, maka perusahaan akan tetap memenuhi kebutuhan sektor tanaman pangan agar tetap terlihat baik. Jadi intinya, pencapaian target sepanjang tahun 2020, PT Pupuk Indonesia mampu memproduksi pupuk sebanyak 12,26 juta ton atau 117% dari target yang sudah ditetapkan pemegang saham, dan memperoleh laba perusahaan sepanjang di tahun 2020 dicapai 2,32 triliun rupiah. Jadi segitu saya presentasi saya tentang pupuk, tentang laporan bisnis, data produksi dan penjualan produk pupuk atau non pupuk Indonesia di tahun 2020. Sekian dari saya, terima kasih.